warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, jamaah An-Nahdiyah di studio yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dalam bingkai acara ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitami sambil ngopi. Alhamdulillah, di episode ke-41 hari ini, kami sudah bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah guru kita, yang mulia guru kita Dr. Andes Kiai Haji Asmuni Al-Haitami. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah yang beralamat di Jalan Irigasi Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, di episode ke-41 ini guru kita akan berbagi ilmu tentang hikmah di balik musibah kematian balita, di mana hikmah kematian bisa saja menimpa siapapun, termasuk mungkin di antara kita semua. Nah, apa hikmah-hikmah di balik itu semua? Insya Allah guru kita akan menerangkan kepada kita semua. Mari kita simak bersama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal hayata wal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala aidan kullu nafsin za'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kafa bil mauti wa'idha. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil lail wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah, amma ba'du. Yang saya hormati sahibul bait, yaitu Bang Ibrahim beserta keluarga, yang kali ini rumahnya bersedia dijadikan majlis, dijadikan tempat halaqah thalabul ilmi. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik rumahnya maupun penghuninya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pembawa acara Ustadz Hendra Tuko, para jamaah sekalian, baik yang hadir langsung di majelis ini maupun yang sedang menonton di YouTube, mudah-mudahan senantiasa mendapat curahan rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai mukadimah, kebetulan ya, qadarullah bahwa salah satu jamaah kita yang kita angkat sebagai tema, yaitu Bapak Asnawi atau Awi, putra apa putri ya? Putra ya? Putranya meninggal dunia. Ini. Di sini ada namanya, mana ini? Di sini dikirim. Coba cari. Oh ini ya, ini ada nih. Namanya Muhammad Rayyan Firdaus. Muhammad Rayyan Firdaus. Memang anak beliau yang masih balita ini ada kelainan sejak lahir, dan beliau mengurusnya dengan baik sebagai tanggung jawab sebagai orang tua.
Tapi akhirnya Allah berkehendak lain ya. Semua juga kita sayang sama anak bagaimanapun kondisinya, betul? Karena amanat itu ada harta yang paling berharga. Amanah itu adalah merupakan titipan, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya harus kita ikhlas dan tulus ya. Ya, karena pada hakikatnya anak, istri, jabatan, semua harta itu adalah titipan dari Allah ya. Pada hakikatnya itu milik Allah ya. Jadi bukan milik kita mutlak, itu amanah, semua itu titipan. Termasuk anak. Kalau memang udah mau diambil, kita mau bilang apa, betul nggak ya? Mungkin Allah lebih sayang, betul nggak? Karena saya juga mengalami sendiri. Anak saya sedang lucunya tamat TK ya, malah dia udah punya cita-cita mau sekolah di SD, mau naik sepeda sendiri, nggak perlu diantar jemput, dia belajar sepeda luar biasa sampai bisa ya. Gitu. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Dipanggil oleh Allah Subhanahu, yaitu almarhum Muhammad Fadlan Haromain ya, anak saya yang bontot ya. Memang sangat berat luar biasa. Sangat berat luar biasa. Karena masalah ujiannya ujian takdir. Jadi makanya percaya kepada takdir, baik itu khairi wa syarri, takdir yang baik maupun takdir yang buruk, tapi pada hakikatnya sebenarnya semua takdir itu baik. Ya, sebenarnya baiknya. Karena setiap ada musibah itu mungkin ada nikmat buat orang lain, betul nggak? Orang itu sakit, tapi itu nikmat buat amil mayit. Tapi itu rezeki buat tukang gali kuburan, misalnya buat dokter. Kalau orang meninggal misalnya itu rezeki buat orang gali kuburan misalnya. Jadi semuanya ada hikmahnya sebetulnya. Termasuk juga orang tua yang ditinggal itu adalah satu ujian keimanan. Itu ya. Satu ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia lebih cinta kepada anaknya atau kepada Allah, betul nggak? Kita lihat Nabi Ibrahim. Ya toh? Nabi Ibrahim sudah tua, baru dikasih anak, betul nggak? Itu anak boleh kepengen. Lahirlah Ismail sudah mulai membantu orang tuanya, sedang lucunya ya sudah ya mungkin sekitar udah mumayyiz lah begitu ya. 12 tahunan. Iya, 12 tahunan atau berapa lah, karena sudah bisa membantu orang tuanya membangun Ka'bah ya, ngambil batu ngasih. Ya betul nggak? Udah bisa. Sedang lucunya, sedang senangnya Nabi Ibrahim. Tapi Allah mengujinya, disuruh sembelih. Tapi Nabi Ibrahim walaupun terasa berat, dia tetap melaksanakan. Karena walaupun bagaimana dia buktikan bahwa dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah Allah harus dilaksanakan tanpa reserve. Bahkan sampai detik terakhir Nabi Ibrahim niatnya tidak berubah, tetap itu yang namanya golok tetap ada di lehernya. Tapi akhirnya karena Nabi Ibrahim benar-benar membuktikan ketulusannya, tidak berubah sedikit pun, akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail kemudian ditarik, digantilah dengan kambing dari sorga. Bahkan Rasulullah punya anak 3 laki-laki, meninggal semua masih bayi. Apa enggak berat? Berat, luar biasa. Ya kan? Berat luar biasa. Ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Qasim, ada yang namanya Ibrahim. Ada namanya Ibrahim. Iya, Ibrahim ini dari istri namanya Maria Al-Qibti, seorang budak cantik hadiah dari Raja Mesir pada saat itu. Itu ya. Rasulullah pun sedih. Tapi Rasulullah tahu bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, gitu. Harus redo, harus ikhlas. Makanya barang siapa yang redo dan sabar, maka anak ini akan menjadi celengan akhirat. Anak ini akan menjadi dayang-dayang surga. Kan? Mungkin anak ini nanti akan memberi syafaat pada kedua orang tuanya. Dia akan menjemput kedua orang tuanya, menuntun kedua orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu. Tidak mustahil karena dia belum punya dosa, masih bersih bagaikan kertas putih. Gitu. Jadi kalau kebetulan ada yang
anaknya meninggal belum akil balik, ya, sedang disayang-sayangnya, maka bersabarlah, ya. Dan tetap memuji kepada Allah Subhanahu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Insyaallah ada hikmah di balik musibah ini. Amin ya rabbal. Oleh karena itu, mari kita bacakan Fatihah buat putranya Bapak Asnawi, ya, yang bernama Muhammad Rayyan Firdaus, ya, masih balita, ya. Sekaligus juga saya minta buat anak saya Muhammad Fadlan Naramain, mudah-mudahan Allah maj'alhuma min wildanil jannah. Amin. Ya Allah, jadikanlah mereka keduanya menjadi dayang-dayang surga, menjadi tabungan akhirat, ya, sehingga nanti bisa menjemput kedua orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan, tetap dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala haziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbal karim. Ya. Sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama-sama mukadimah pengantar dari guru kita Buya Aitami yang membahas tentang hikmah di balik musibah kematian balita. Nah, untuk mempertajam permasalahan-permasalahan yang ada di seputar di balik musibah-musibah itu, saya mempersilahkan 3 orang penanya dibagi 3 sesi, jadi satu sesi 1 penanya. Yang pertama silakan. Oh iya, Pak. Bapak Rojali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana cara mengurus jenazah bayi? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dalam Islam pun dalam Islam itu jangankan orang dewasa, ya, sampai bagaimana bayi, ya, jenazah atau mayit yang masih bayi balita itu pun ada tuntunannya. Nggak sembarangan, ya. Jadi sangat dimuliakan itu jenazah di dalam Islam. Bagaimana orang dibunuh, dilempar, ya kan, sembarang tempat, betul nggak? Masya Allah, ya. Bahkan ada habis melahirkan anaknya dibuang. Ya Allah, Allahu Akbar, ya. Nah, itu. Jadi ada tuntunannya, ada petunjuknya di dalam agama Islam itu. Ada namanya bab jenazah, ya, bab pengurusan mayat jenazah itu ada semuanya. Ada bab khususnya, bab mayit ada itu. Nah, bagaimana kalau yang meninggal dunia itu masih balita atau mungkin masih di dalam perut, kan, ya? Asiktu gitu, prematur atau keguguran, itu semua ada petunjuknya. Misalnya kalau kita kutip di dalam menurut pendapat Said Abu Bakar Satto, pengarang kitab I'anatut Thalibin, itu ada beberapa petunjuk di sana. Apabila lahirnya berupa segumpal darah, ya, baru segumpal darah. Biasanya kalau begini sebelum 4 bulan, ya. Iya, sebelum 4 bulan. Itu biasanya masih berupa segumpal. Kalau 4 bulan ke atas kan biasanya sudah ditiupkan ruh. Mungkin sudah berbentuk manusia tapi belum sempurna, ya. Nah, ini bagaimana kalau masih di dalam kandungan baru berupa segumpal darah, kemudian mati atau berkegugur prematur. Bagaimana hukumnya? Nah, di sini ada petunjuknya, hukumnya sunnah dikubur apa adanya. Gak usah dimandikan, gak usah dikapankan, gak usah disolatkan, karena masih segumpal darah, ya. Segumpal darah biasanya kan suka dikiret, dikeluarin gitu, ya. Ada segumpal darah itu diapain? Ya sudah dikubur apa adanya.
Jadi walaupun segumpal darah tetap dimuliakan jalik di dalam Islam. Ini kan baru cikal bakal manusia kan ya? Itu. Karena kata Nabi itu nanti bangga kalau umatnya paling banyak nanti di hari kiamat itu, ya. Aku bangga kalau nanti umatku paling banyak nanti di hari dibandingkan umat-umat yang lain. Gitu. Termasuk juga yang keguguran itu. Itu pun nanti akan dihitung sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba itu. Ya. Ternyata yang keguguran pun nanti diaku sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kalau yang masih berupa segumpal darah, ini biasanya kalau amil lebih paham karena sudah ditatar, benar ya? Amil mayit, mudin lah kalau di Jawa mah ya. Yaitu biasanya dia udah ditatar, paham lah gitu ya. Ya, kalau masih baru segumpal darah itu dia lahir, nah kemudian cukup dikuburkan, sunnah itu hukumnya dikuburkan apa adanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bila bayi itu kurang dari 4 bulan, ya, ini juga ada kurang dari 4 bulan juga, ya. Tapi ini kalau tadi kan baru segumpal darah, ya. Dari 4 kurang 2 bulan, ini maka wajib dikapani dan dikuburkan. Tetap dibungkus apa adanya, betul nggak ya? Iya, terus dikuburkan, tidak perlu disolatkan dan dimandikan dan disolatkan. Cukup di sini wajib dikapani saja dan kuburkan dengan cara yang baik, gitu. Tapi apabila bayi itu berumur 4 bulan atau lebih, ya, wafat, meninggal. 4 bulan atau lebih, berarti termasuk ini juga ya, prematur juga ya. Cuman udah 4 bulan atau lebih, nah, berarti sudah ada ruhnya ya. Nah, wafat dalam kandungan, biasanya kan dalam kandungan kalau begini ya. Wajib dimandikan, hukumnya wajib dimandikan, dikapankan dan dikuburkan, tapi tidak disolatkan. Wajib dimandikan, dikapankan, dibungkus dan dikuburkan. Coba bayangkan. Betul-betul dimuliakan tuh manusia ya. Walau bentuknya masih seperti itu. Iya, ini kadang-kadang manusia jenazahnya Masya Allah nggak dihargai, dianggap binatang. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, karena tidak ada makhluk yang paling mulia di muka bumi ini kecuali manusia. Apa itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Ya kan ya? Jalannya tegap, berdiri, semua anggota tubuhnya juga lengkap, betul nggak? Sehingga banyak berbuat, banyak berkarya itu. Jadi dibandingkan makhluk yang lain, manusia inilah yang paling mulia. Ya, paling sempurna. Itu pun kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu. Tapi walaupun demikian, kalau manusia itu tidak beriman kepada Allah, dikasih telinga tidak digunakan untuk mendengar kebaikan, dikasih mata tidak digunakan untuk melihat kebenaran, dikasih hati, pikiran tidak digunakan untuk merenungkan kebenaran firman Allah, maka dia bisa direndahkan lebih rendah daripada binat dan balhum ad-dal. Tapi mereka itu lebih ada ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang, balhum ad-dal, tapi mereka bahkan bisa lebih rendah dari binat. Kalau kerbau bisa dimakan dagingnya, betul nggak? Kambing bisa dimakan dagingnya, bisa dikorban. Tapi manusia, nah itulah manusia kalau yang tidak beriman itu ya, tidak bertakwa kepada Allah. Kemudian bagi bayi yang 4 bulan lebih lahir gitu, begitu lahir langsung wafat, meninggal dunia. Nah, lahir langsung meninggal, belum ada tanda-tanda kehidup, wajib dimandikan, dikapankan dan dikuburkan, tidak disolatkan. Cuma 3. Wajibnya cuma 3. Iya,
Ya dimandikan, kapankan, kuburkan. Karena dia nggak sempat ada tanda-tanda kehidupan. Begitu lahir umur 4 bulan atau lebih, langsung mati lah, ya, langsung meninggal, lahir langsung meninggal, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Apa bergerak, apa ada suaranya menangis, nggak ada. Yang begini cukup 3 rukun. Dimandikan, dikapankan, dikuburkan, dan tidak wajib disolatkan. Bagi bayi yang lahir 4 bulan tapi sempat hidup, kebalikannya ya, sempat hidup walau sesaat, apa menangis, oa mati, ya langsung dia meninggal ya, atau bergerak, pokoknya ada tanda-tanda kehidupan itu walau sebentar ya. Gimana tuh yang begitu? Yang begini wajib dimandikan, wajib dikapankan, dan disalatkan, dan dikuburkan berempat. Karena ada tanda-tanda kehidup walaupun sebentar. Gitu. Padahal umurnya belum cukup. Baru 4 bulan lebih. Berarti udah ada ruhnya ya. Ya begitu lahir, nah, ada tanda-tanda kehidupan. Kalau tadi kan nggak ada tanda kehidupan, makanya nggak disolatkan. Ini ada tanda-tanda kehidupan walau saat. Maka itu hukumnya 4. Dimandikan, ya, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Itu. Nah, bagaimana kalau bayi lahir 6 bulan atau lebih? Nah, ya. Itu udah tua, dah biasa kalau 6 bulan hidup. Rata-rata hidup. Itu ponakan saya 6 bulan tuh. Nah, adik saya yang bontot itu, anunya si Aziz, suaminya Abdul Aziz, ya, harusnya sejadi kemari harus sama, cuma nggak jodoh aja. Itu anak yang pertama 6 bulan. 6 bulan atau 7 bulan itu, kan 6 bulan lebih lah. Itu hidup sampai sekarang udah punya anak. Nah itu. Nah bagaimana kalau ini meninggal? Ya, 6 bulan lebih, 6 bulan atau lebih meninggal, baik sempat hidup, ya, atau langsung wafat. 6 bulan atau lebih, lahir, langsung meninggal dunia, atau sempat hidup. Yang semacam begini mah hukumnya sama sama orang normal. Itu mah ya sama aja, dimandikan, dikapankan, disolatkan, dikuburkan. Begitu. Kan rukun jenazah ada 4, betul nggak? Ada berapa yang wajib ya? Rukun jenazah ada berapa? 1, dimandikan, ya dimandikan. Nawaitul ghusla. Nah, saja kau niat mandi li hazal mait. Ya, kalau perempuan li hazil maitah. Ya, lillahi, dimandikan. Kan nggak bisa mandi sendiri. Makanya mandilah sebelum dimandikan. Sholatlah sebelum disolat. Gitu. Ini nggak mau sholat ya. Bagaimana mau disolatinnya kalau mati? Iya. Kemudian setelah dimandikan, diwudu, nawaitul wudu'a lihajihil maitah atau lihazal mait. Ya. Kalau anak-anak lihat hazatib lihazal mait atipli gitu. Tipli itu artinya anaknya lillahi ta'ala. Diwudukan karena nggak bisa wudu. Pas diwudukan. Wudulah sebelum diwudukan. Mandi hadaslah sebelum dimandikan. Kenapa sampai begitu tertib? Karena manusia ini dari Allah. Asalnya dari yang Maha Suci, maka dia kembalikan juga kepada Allah harus suci. Makanya harus dimandikan. Kan ya? Dikapankan, tutup auratnya. Tapi nggak pakai jas. Nggak pakai dasi. Nggak pakai yang berjahit. Udah. Dalam Islam cukup kain kapan yang tak berjahit. Itulah pakaian kita yang sesungguhnya nanti menghadap Allah. Pakaian yang tidak berjahit. Berapa lembar biasanya? 3 apa 4? 3 ya umumnya ya. Tapi kalau perempuan biasanya lebih banyak. Iya, tanya aja nanti ambil yang biasa. Ya. 5. Bisa 5 kalau perempuan. Nah itu ya. Paham ya? Itu. Terus
Setelah dikapankan, disolatkan. Gitu. Jadi kalau belum dimandiin nggak boleh disolatkan. Belum suci dia, betul nggak ya? Mandikan baru disolatkan, berurutan. Baru dikubur. Walaupun nanti lainnya tahlilan apa bacuran itu mah hukumnya sunnah bagi kita. Ya. Paham tuh ya? Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, baru saja guru kita menjelaskan dari pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Rojali terkait dengan mengurus jenazah bayi yang masih dari termasuk bayi, termasuk juga yang bayi yang keguguran. Ternyata Islam itu begitu memuliakan. Hanya di dalam agama Islam lah manusia dimuliakan, sangat dimuliakan. Luar biasa. Karena saya pernah melihat di sebuah tayangan video di mana gitu, jadi manusia malah dijadiin makanan burung apa itu? Iya. Ya, bangkai. Ada yang dijadikan abu. Subhanallah. Tapi dalam Islam tidak. Mulia, beruntunglah. Pemirsa Darul Amanah Channel masih dalam sesi pertanyaan untuk yang sesi yang kedua. Silakan Pak Nahrawi, Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya, apakah bayi yang wafat bisa masuk surga dan memberi syafaat kepada orang tuanya, sedangkan dia belum sempat berbuat amal soleh? Mohon pencerahannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dalam sebuah hadis Nabi ini semacam ada dialog antara Allah dengan para malaikat. Gitu. Di sini dikatakan, "Iza mata waladu abdi, qala Allah azza wa jalla." Apabila meninggal dunia anaknya seorang hambaku, meninggal dunia nih masih anak. Walad itu kan gambaran anak masih belum dewasa kan ya? Masih anak itu. Iya. Baik itu meninggal dalam kandungan maupun meninggal di luar kandung. Qala Allahu azza wa jalla lil malaikatihi. Kemudian berfirmanlah Allah Ta'ala kepada para malaikatnya. Qabadtum walada abdi, apakah kamu telah mencabut nyawanya anak seorang hambaku? Apakah kamu telah mencabut ruh anaknya seorang hambaku? Gitu. Itu kata Allah. Fayakuluna, kemudian menjawablah itu para malaikat, "Na'am, ya Allah, saya telah melaksanakan tugas saya dengan baik." Karena salah satu ada malaikat itu tugasnya adalah pencabut nyawa. Itu tugas. Nah, sebetulnya secara logika kita paham Allah tuh maha tahu, betul nggak ya? Betul nggak? Jadi Allah bertanya begini bukan berarti Allah nggak tahu, karena Allah sami'un alim. Alim, maha tahu. Allah tahu gitu. Bahwa anaknya seorang hambanya itu dicabut nyawanya oleh malaikatnya, betul nggak? Cuman ini konfirmasi aja. Kalau bahasa kitanya ya, apa benar ini malaikat-malaikat Allah telah melaksanakan tugasnya dengan baik? Ya. Kata malaikat, "Na'am." Ya Allah. Qala Allah azza wa jalla. Kemudian Allah berfirman lagi, bertanya lagi. Qabadtum samrata puadi. Nah, puada aladi abdi gitu. Apakah kamu telah mencabut jantungnya samratu puadi, itu apa? Samrat buah hatinya hambaku ya. Karena yang namanya anak, Masya Allah, engkau adalah buah hatiku, betul ya? Kalau ada buah cintaku, betul ya? Itu anak tuh begitu, orang tua ya, kesayangannya, harapannya, betul nggak ya? Itu apa kau telah mencabut buah hati hambaku ya. Ini pertanyaan Allah dengan para malaikat Allah. Iya. Maka
para malaikat ini fayaqulu maza qala abdi, dan kemudian Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan oleh hambaku? Begitu anaknya diambil, dicabut nyawanya, kemudian gimana sikapnya? Sikapnya hambaku tadi itu yang anaknya diambil gitu. Betul nggak? Kan macam-macam betul sikapnya, betul nggak? Allah nanya lagi. Fayaqulunal malaikah, ya. Fayaqulul malaikah. Mana berkatalah para malaikat. Hamidaka wastarja'a. Dia selalu tetap memuji kepadamu ya Allah. Ya Allah, kata malaikat, itu hambamu yang anaknya aku cabut, dia tetap memuji kepadamu. Dia kembalikan semuanya kepada Allah. Berarti dia sabar. Ya, ikhlas dia. Wastarja'a bihi, dan dia tetap berharap kepada Allah Subhanahu supaya nanti bisa ketemu lagi dengan anak-anaknya di sorga gitu. Qala Allahu azza wajal, kemudian Allah itu berfirman, ibnu lahu baitan fil jannah, bangunkanlah baginya sebuah rumah di sorga. Tuh, jadi orang tua yang anaknya diambil oleh Allah, masih bayi, masih balita, dia sabar. Dia tetap sabar dan muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, bangunkan tuh hai malaikat rumah buat hambaku ini, gitu ya. Wasammuhu baital hamdi, dan beri nama rumah ini baital hamdi, rumah pujian. Kena musibah yang sangat berat, anak kesayangannya diambil oleh Allah, tapi dia tetap memuji Allah. Tidak putus asa. Dia tetap penuh harapan dengan Allah. Makanya disuruh bangunin rumah namanya Baitul Hamdi, rumah pujian buat orang tua itu. Masya Allah. Makanya tuh orang yang sabar dan tetap berharap kepada Allah, tidak putus asa, anak yang masih kecil yang sayang diambil oleh Allah, maka nanti anak itu adalah insya Allah akan ketemu lagi dengan bapaknya. Bapak dan ibunya di dunia yang sabar, nanti dia akan dipertemukan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu. Maka boleh jadi anaknya nanti karena belum punya dosa, dia menjadi dayang-dayang surga yang akan menjemput kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini bagi liman sobaro wahamidallah, bagi orang tentunya yang sabar dan selalu memuji kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Darul Amanah Channel, baru saja guru kita telah menjawab pertanyaan dari Bapak Nahrawi yang menanyakan tentang status anak kecil yang meninggal, apakah bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, sementara beliau belum punya amal apapun. Karena sebagaimana sabda Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Insya seperti itu. Yang sabar kalau ada yang kena musibah, tapi musibah jangan ditantangin. Iya. Ada hikmah di balik musibah. Mirsa, masih ada menyisakan satu penanya, silakan. Masih ada. Abdi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ada pertanyaan. Masih dengan sekitar bayi, hikmah bayi, yaitu apakah benar bayi yang sudah meninggal itu menjadi celengan atau tabungan untuk kedua orang tuanya? Mohon penjelasannya, Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi udah dijawab ya. Pertanyaan siapa tadi? Pak Nahrawi ya? Kedua. Sebenarnya udah nyerempet tadi itu. Iya. Karena ada dalam sebuah doa itu, Allahumma jalhu buruton li abawaihi wa dakhiron. Dakhiron atau dahirotan. Itu artinya celengan, simpenan. Itu biasanya doa dibaca buat anak bayi yang masih kecil meninggal. Ya. Itu jadi insya Allah itu sebagai celengan, tapi liman sobaro,
bagi orang yang sabar. Kalau yang putus asa yang enggak, berarti dia melawan takdir. Kan saya katakan, kenapa takdir itu rukun yang ke-6 memang berat. Betul nggak ya? Berat. Kalau takdir itu khairihi gampang, betul nggak ya? Takdir yang sifatnya enak, semua manusia kan kena takdir, betul nggak ya? Dia jadi pejabat karena takdir. Dia juga jadi orang kaya juga. Sebenarnya nggak lepas dari takdir ketentuan Allah. Cuman itu nanti apalah membawa kebaikan atau keburukan tergantung yang menjalaninya. Tapi ada takdir yang tidak disukai, sakit, tapi dia sabar. Maka sakitnya itu kalau dia sabar, tetap dia memuji Allah. Biasanya kalau lagi gagah lupa sama Allah. Begitu sakit, Masya Allah, istighfar tiap hari. Betul nggak ya? Dia selalu dekat dengan Allah, betul nggak? Itu mungkin itu cara Allah menyayangi hambanya, dikasih musibah supaya dekat dengan Allah. Allah kangen, betul nggak ya? Cuma kita nggak tahu. Nggak tahu. Makanya dikatakan takdir itu baik ya buruk, semuanya membawa kebaikan. Ya dah? Mungkin bagi dokter itu rezeki kalau orang sakit berobat, dong ya. Bagi dia mendapat kebaikan bahwa dia lebih dekat lagi dengan Allah, betul nggak? Dia jadi ingat sama mati, ya. Biasanya nggak pernah istighfar terus, nggak pernah salawat terus. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi liman sobaro, bagi yang sabar. Ditinggal orang tua kita, mertua kita sabar. Ditinggal oleh istri kita sabar. Ditinggal oleh anak kita sabar. Karena pada hakikatnya semua itu bukan milik kita. Kita itu hanya titipan. Gitu. Ya. Orang yang sabar, tetap mendekatkan diri pada Allah, memuji Allah, berarti dia beriman kepada takdir bahwa Allah lah yang pada hakikatnya yang menentukan segalanya. Di situ. Nah, kalau orang yang model begini, insya Allah anaknya jadi celengan, jadi tabungan nanti di akhirat. Tabungan apa? Tabungan kebaikan, supaya surga. Dan anaknya pun mungkin atas kehendak Allah, karena dia belum punya dosa, bagaikan kertas putih. Bayi yang lahir mauludin yuladu alal fitrah, kan ya? Setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci, nggak punya dosa sama sekali, ya kan? Maka insya Allah dia akan menjadi dayang-dayang sorga yang akan melayani penduduk-penduduk surga, betul nggak? Menjamu penduduk surga, lebih-lebih kedua orang tuanya. Masya Allah. Plus dibangunin rumah. Namanya Baitul Hamdi, rumah pujian. Kenapa? Dalam kondisi musibah yang berat, dia tetap mendekatkan diri dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha kuasa. Allah lah yang maha kehendak. Kuasa dan kehendak Allah tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Betul nggak? Disitulah tingginya nilai iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Bagaimana Pak Abdi? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, demikian pertanyaan-pertanyaan sudah diajukan kepada guru kita dan sudah dijawab insya Allah dengan lengkap semuanya. Semoga ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semua dan menjadi penambah kekuatan iman kita. Amin, karena di balik semua musibah yang memang terasa berat itu ternyata Allah memberikan ujian, dan di situ ada nilai plus di hadapan Allah apabila ada hikmah dan fadilah. Yang musibah itu tetap bersabar. Nah, saatnya kesimpulan, ya. Ya, begini aja kesimpulannya, kita harus perkuatlah iman kita, terutama iman kepada takdir. Karena rukun iman ada 6. 1, beriman kepada Allah. Yang kedua, pada para malaikat Allah. Yang ketiga, kepada kitab-kitab Allah. Ya. Yang keempat, kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, percaya kepada adanya kehidupan hari akhir atau kiamat. Yang keenam, percaya atau beriman kepada takdir Allah. Baik itu takdir yang kita baik, yang kita sukai maupun tidak suka. Ini. Nah, dan kalau ini
kita mantapkan dalam kondisi apapun ya. Kalau kita cerita Nabi Ayub, coba gimana itu? Nabi Ayub dikasih penyakit kayak apa? Hah? Makanya kan konon katanya sampai belatungan, penuh, jatuh, ditaruh lagi. Iya. Jadi kalau menurut ilmu tasawuf, itu orang diuji itu semakin senang. Karena berarti dia dicintai oleh Allah, dikasih peringatan oleh Allah. Kan kita belum sampai ke situ. Ini Nabi Ayub itu contohnya Nabi Ayub. Iya. Jadi dia tidak menderita, tidak mengeluh dikasih penyakit seperti itu, malah dia nikmat karena dia merasa lebih dekat dengan Allah. Nah, karena lulus akhirnya apa? Disembuhkan dengan sempurna, dikembalikan kesehatannya, dikembalikan harta bendanya. Istrinya semuanya minta cerai kecuali satu, Siti Rahmah. Betul nggak? Nah, hanya Siti Rahmah lah yang terus mendampingi dia. Karena sabar, dia diurus suaminya dalam kondisi sakit, betul nggak? Ini maka agak abang punya uang, abang sayang nggak punya uang, tendang, apalagi sakit-sakitan. Tapi Siti Rahmah tidak. Ya, begitu dia akan dikembalikan kesehatan dan kekayaannya, nah, suami istri-istrinya yang minta cerai mau kembali lagi. Sorry ya, pintu cinta telah tertutup untukmu. Itu. Jadi perkuatlah keimanan kita kepada Allah, terutama tentang takdir. Memang berat ya. Takdir yang kita tidak sukai, apa itu berupa penyakit, apa ditinggal anak, macam-macam, betul ya? Sabar, tinggal istri ya, atau istrinya barangkali berperilaku yang buruk, harus kita sabar, kita didik terus. Seperti itu. Ujian macam-macam kan. Ada ujian sakit, ujian susah, ujian dari suami, ujian dari anak, ya, ujian juga dari istri. Itu semua ujian, betul ya? Itu. Ya. Nah, kalau orang beriman, kalau diuji, dia sabar karena itu dia tahu bahwa itu adalah dia sedang disayang oleh Allah, supaya kita ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu. Nah, kalau kita memandangnya positif semacam itu kan jadi kuat, betul nggak? Jadi kuat. Kenapa banyak orang yang putus asa sampai bunuh diri? Nah, karena dia pandangannya visinya udah negatif. Ya. Jadi kalau dikasih musibah itu penyakit dianggapnya Allah nggak sayang sama dia. Nah, jangan begitu ya. Jangan ya. Justru kita positif aja. Mungkin Allah sedang cinta, rindu sama kita. Dikasih penyakit lah supaya kita ingat kepada Allah. Ya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, baru saja kita menuntaskan kajian kita pada malam hari ini terkait dengan hikmah di balik musibah kematian balita, yang intinya mengajarkan kepada kita semua untuk sabar apabila diberikan ujian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah memberikan ujian itu karena Allah itu tahu bahwa hambanya ini mampu untuk menjalankan ujian. Jadi kalau saat diuji sama Allah, jangan pura-pura nggak mampu, jangan ngeluh, karena kita udah disayang sama Allah dengan itu. Dan kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, demikian jumpa kaji kita pada malam hari ini. Jumpa lagi di bulan depan. Insya Allah saya Hendra Tuko dan Buya Haytami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.